Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman, sobat-sobat, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Bertemu dengan saya, Harini Setiawati, saya Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan bersama-sama membahas agenda ketiga. Salah satu materinya adalah pelayanan publik digital. Bapak Ibu sudah melampaui tahap 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian agenda kedua, kepemimpinan pelayanan. Nah, sebelum agenda keempat, yaitu adalah aktualisasi kepemimpinan, Bapak Ibu nanti akan menyusun rencana aksi perubahan. Perubahan mendasar yang pada saat ini sedang terjadi di dunia adalah revolusi industri 4.0. Tentu saja diawali dari industri 1.0, sudah ada alat, sudah ada energi, kemudian industri 2.0, sudah ada listrik, kemudian 3.0, sudah ada komputer, sudah ada elektronik. Nah, di industri 4.0 ini kita sudah tidak ketemu lagi dengan kabel. Sudah berupa internet, sudah berupa cyber physical system, sudah ada networks. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah mengalami belanja, sudah tidak repot-repot lagi menuju ke supermarket, tapi cukuplah kita buka aplikasi, kita pilih barang, kita bisa belanja, barang yang kita butuhkan sudah diantar sampai di rumah. Nah, Bapak Ibu, hal ini penting sekali karena apapun yang ada di dunia bisnis otomatis juga akan mempengaruhi pelayanan publik di sektor pemerintah. Ada lagi hal lain yang menggarisbawahi mengapa pelayanan publik digital itu penting. Bapak Ibu pernah mendengar tentang VUCA bukan? VUCA singkatan dari volatility, artinya bergejolak, uncertainty, tidak pasti, complexity, kompleks, dan ambiguity atau tidak jelas. Nah, ini merupakan gambaran situasi di dunia bisnis saat ini. Kita di pemerintahan, di pelayanan publik, tentu saja juga bisa mengadop istilah ini untuk mengatasi permasalahan dan sekaligus juga berpikir antisipasi. Maka dalam penyelesaian ambiguity dan complexity, kita perlu kemampuan memprediksi. Ini penting sekali untuk kita yang ada di pemerintahan, yang ada di pelayanan publik. Kita harus paham kondisi ini, yaitu diselesaikan dengan klarifikasi, diselesaikan dengan agility atau kelincahan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk menyelesaikan ambiguity dan uncertainty, kita perlu kemampuan untuk memahami situasi. Kita harus paham, kita harus mengerti, tidak hanya parsial-parsial, tetapi kita perlu memahami secara utuh, secara komprehensif. Dan juga kita perlu memiliki visi, memiliki pemikiran ke depan, tidak hanya saat ini saja, tetapi kita harus berupaya untuk memahami pemerintahan kita ke depan seperti apa, pelayanan publik kita akan seperti apa, masyarakat menghendaki seperti apa. Itu tugas kita. Sebagai ASN, kita memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tentu saja dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, ASN yang seperti apa? ASN yang memegang teguh nilai dasar, kode etik dan kode perilaku,
berkomitmen tinggi, memiliki integritas moral, dan bertanggung jawab pada pelayanan publik. Lalu kita juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Kita juga dituntut memenuhi kualifikasi akademik. Ini sudah kita lalui bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah memastikan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Maka Bapak Ibu, kita ASN merupakan SDM penggerak utama roda pemerintahan. Saya ulangi, sebagai SDM penggerak utama roda pemerintahan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat-sangat dinamis. Tadi sudah kita ulas bersama kondisi revolusi 4.0 buka. Nah, maka sudah semestinya kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing yang komprehensif, baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Mari Bapak Ibu, kita sebagai ASN jangan gaptek, tetapi mari kita maksimalkan kemampuan kita di dalam ilmu pengetahuan teknologi, informasi, komunikasi. Untuk apa? Untuk menuju efisiensi pelayanan publik, efisiensi pelayanan pemerintahan. Inilah yang disebut dengan e-government, yaitu pelayanan publik yang dapat diakses forever, ya, diakses terus-menerus sepanjang waktu oleh siapapun, whenever, kapanpun, tidak ada tawar-menawar, dan wherever, dimanapun berada. Jadi sudah tidak perlu lagi ada face to face, harus ketemu, harus salaman dulu, harus cipika-cipiki, harus janjian-janjian dulu, ketemu di mana, sudah tidak lagi. Sehingga fleksibilitas pelayanan sungguh-sungguh berorientasi pada kepuasan pelanggan. Birokrasi yang kaku, birokrasi yang rumit, birokrasi yang panjang harus betul-betul kita selesaikan. Materi pelayanan publik digital di Agenda 3 ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktek pelayanan publik digital. Ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang 3, menjelaskan kemampuan utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada materi pelayanan publik digital. Pokok bahasan yang pertama adalah konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah konsep efektivitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah kebijakan terkait pelayanan publik digital. Bahasan kedua adalah jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan bahas dalam 3 subpokok bahasan, yaitu publikasi, interaksi, dan
transaksi. Pokok bahasan yang ketiga, kita akan mendiskusikan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kita akan ulas apa saja sih faktor-faktor pendorong untuk pengembangan pelayanan publik berbasis TIK, lalu elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi sektor publik. Pokok bahasan terakhir adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Kita akan berdiskusi tentang kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur, telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, kesiapan sumber daya, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma. Itu tadi adalah garis besar 4 pokok bahasan yang kita diskusikan lebih detail selama 9 CP. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti untuk diperdalam lagi dari sumber-sumber belajar yang ada. Bapak Ibu bisa memperdalam dari modul atau buku-buku atau bahan bacaan, atau Bapak Ibu bisa berselancar, bisa browsing internet terkait dengan pelayanan publik digital. Dan yang pasti, karena tujuan pembelajaran adalah menjelaskan dan juga mempraktekkan, Bapak Ibu perlu mengetahui banyak hal yang nantinya Bapak Ibu juga memprediksikan kira-kira ke depan untuk instansi Bapak Ibu akan seperti apa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan sukses selalu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.